Halo pemirsa Rumpin Secret, happy weekend! Kasih sayang orang tua kepada anak memang sepanjang masa ya pemirsa. Terlebih lagi jika para orang tua berharap anak-anaknya dapat menjadi seorang yang berbakat. Salah satunya Samuel Rizal kepada Cila misalnya, yang mendidik putri kesayangannya menjadi perenang yang handal. Seperti apa sih dukungan yang diberikan Samuel untuk Cila? Oke, baik, kita sudah bersama dengan Samuel dan juga ini putrinya Cila. Hai Iya. Cila. Anaknya Tante Feni juga cewek-cewek ya? Cewek-cewek ya. Oh, itu juga udah ketemu berapa puluh tahun lalu, sekarang udah gede pasti. Iya, kita udah lama loh nggak ketemu ya. Ya abis. Dan memang banyak yang pengen aku tanya gitu sama Samuel, gimana cara kamu mendidik ya anak perempuan Iya, gitu iya. ya kan. Ada banyak Kan kekhawatiran. kalau kakak kan emang anaknya cewek, kalau ini kan cowok. Cowok, Iya, 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 cowok iya. ngurusin anak perempuan. Biasanya kalau hari Minggu gini ngapain sih kegiatan kamu, Cila? Di rumah aja. Ah, di rumah aja. Iya. Ceritain kenapa Minggu Cila di rumah. Kenapa? Karena Karena hampir setiap hari aku renang. Oh, ke setiap hari kamu renang gitu ya? atlet renang. Oh, Jadi oke. sekolah kolam gitu. Kenapa dia diarahinnya ke renang, jadi atlet renang, bukan basket? Bukan diarahin ke renang, diarahin ada satu, kan hari gini kan semua zaman gadget ya. Iya. Kayaknya kalau screen time terus kayaknya kan gerah lah kita lah gitu. Nah, aku arahin ke satu sport, satu musik. Oke. Dulu dia pilih musiknya piano. Dulu olahraganya juga banyak, ada gimnastik, ada basket, oke. ada berenang. Tapi dia intuitnya, kok jadi Dudu yang ngomong sih, Cil? Cila yang ngomong, kan lu udah gede. Panggilannya apa? Cila. Enggak, kamu. Dudu. Dudu, oh Dudu. Ya, Iya. kamu daerahnya berenang. Kamu memang lebih suka berenang? Iya. Lebih suka berenang? Iya. Tapi sebenarnya kamu tuh pengennya nih, kayak anak-anak umur kamu gitu ya, pengennya yang masih sering dibatasi nama Dudu tuh kegiatan apa sih? Kamu seneng banget, tapi sebenarnya dibatasi sama Dudu? Enggak ada sih. Nggak ada, kamu fine-fine aja? Iya. Seru-seru aja gitu ya? Justru di era screen time ini, karena aku tahu dia berenangnya udah tergolong atlet lah ya. Mahir, Jadi screen time itu ya udah, Gi sana, kamu- toh bakal capek sendiri, udah capek, nggak udah ada capek, waktu ya? gitu. Oke. Oh, ini cara mendidiknya Dudu Samuel Rizal. Keren. Iya, nggak apa-apa mau screen time lah, gitu. Udah capek Kalau duluan juga. ada waktu ya, kalau ada Iya. tenaganya. Oke, baik. Sekarang kita mau lihat postingan juga dari Samuel dan Cila kemarin di bulan Maret ya, ziarah ke makam almarhumah Steffi gitu ya. Iya, Iya. setahunan. Setahunan ya. Setahunan. Yang memperingati setahun meninggalnya almarhumah. Mm-mm. Ada videonya, kita lihat yang berikut. Ngayomin adik-adik cowok ya. Biasa cowok ngayomin adik-adik cewek ya. Kamu punya dua adik ini, momen pasti sampai sekarang setiap hari pasti kamu kangen sama Ya. mama ya. Kemarin Dudunya nemenin itu bareng-bareng, apa emang biasanya begitu atau kali itu baru pertama kalinya rame-rame bersiarah? Jamnya lagi pas ketemu. Jadi ya udah bareng. Kebetulan jarang ketemu. Jadi aku ada ngelontarin kata aja kayak, jangan ziarah aja yuk, abis ini makan kek gitu. Akhirnya, oh gue pikir lu ada kerjaan. Ya kita udah lama gak ketemu juga. So let's eat somewhere lah gitu. Jadi dia juga ketemu adik-adiknya kan. Gitu. Dia sayang banget sama JJ Jojo. Cuma kan rumahnya beda, bisa. Jadi di momen itu bertemu, bisa ada waktunya pas, sesudah itu juga masih lanjut lagi pertemuan bersama. Waktunya aja lagi pas, karena kan dia juga terbang, aku juga suka syuting gitu kan. Jadi sama-sama kerja Oke. gitu. Ini apa yang kamu rasakan berubah gitu ya Samuel terhadap silaturahmi gitu, terutama setelah almarhumah nggak ada gitu. Hmm. Ya sebenarnya pas masih ada pun nggak apa-apa kalau ada jarak, karena kan aku juga ngerti, karena Iya. kan mereka udah suami Berkeluarga. istri, aku belum. Mungkin Iya. kalau aku udah, atau even punya pacar deh gitu. Iya. Mungkin Anggi lebih luas Lebih kali nyaman ya. ya. Cuman karena aku ngerti kalau ada sesuatu mungkin ketidaknyamanan atau ada jarak atau apa, is okay. Namanya juga masih sendiri kan. Iya, iya, Gitu. Jadi pas lagi udah meninggal, toh jadi satu sama dong kan gitu kan. Sama-sama single. Sama ya udah mau ngapain lagi gitu. Ya udah jadi kita kayak ada energi yang ya udahlah ya gitu loh. Dan kalian sama-sama mendampingi anak-anak yang menjalani proses kehilangan gitu.
Iya, terus lagi pula juga Cila kan juga ya dibilang udah gede tapi masih 12 kan belum terlalu gede, apalagi adik-adiknya. Jadi kayak ya udah Steffi udah meninggal juga. Terus lu mau ngapain sih dingin-dinginan jarak-jarakan gitu loh. Udah mendingan nih 3 gedein aja yang bener gitu maksudnya gitu. Jadi Yuk kan- gitu. Jadi ya akhirnya ya komunikasi jadi semakin lancar gitu ya. Iya. Dinner bareng. Dinner bareng. Dinner bareng. Right after ziarah. Itu juga aku yang lontarin karena kan ya emang ya udahlah kita jarang ketemu, jarang Iya. gathering bareng. Ada anak-anak yang juga harus Iya. didampingi terus begitu ya. Iya. Dan kan dia juga sempat ya, Anggi itu sempat ngomong gitu ya bahwa ya sedih ya, pasti kan sedih banget, air matanya sudah habis, terus kayaknya udah nggak akan cari pasangan lagi gitu. Dan ya man to man gitu. Sering ngobrol jadinya dari hati ke hati atau ada lah momen itu. Ya sebenarnya waktu Anggi ngelontarin statement itu, ini kita nggak ngundang Angginya aja nih juga Anggi, sekalian nantilah di sini. berempat gitu. Kok jadi gue yang ngewakilin? Ya enggak, sebenarnya pas Anggi bilang udahlah, gue air mata udah habis, biarin gue sampai tua sama JJ Jojo aja. Sebenarnya aku ada VO kayak welcome to the club man gitu. Nggak, cuman maksudnya welcome to the clubnya aku kalau anytime aku nggak menutup hati kalau emang ada yang oke, jalan aku. Cuman maksudnya kan yang dia rasain, udah deh gue gedein anak aja gitu. Itu kamu pernah. Gitu. Nah itu kayak, men, welcome to the club. Itu berapa tahun lalu gue juga begitu rasanya gitu. Gedein aja dulu Cila gitu. Ya ini adalah POV bapak-bapak yang ya fokus kepada anak-anak gitu ya. Ya mungkin agak rare ya kalau cowok ngurus anak cewek, mungkin gitu ya. Iya. Gitu. Kalau ibu ngurus anak cowok, ibu ngurus anak cewek, mungkin Lebih common lah. lebih common gitu ya. Iya. Jadi kamu ngerasa kayak, nah aku juga pernah ada di posisi itu. Kurang lebih. Aku juga pernah ada di posisi itu. Oke. Aku jatuh, aku bangun lagi gitu. Ya, terus jadi apa nasihat kamu? Nggak ada apa yang kamu sampaikan gitu ke Anggi supaya bisa melewati fase ini seperti kamu pernah melewati fase itu? Setahun ini kan setahun waktu bukan sebentar. Tapi kok kerasanya sebentar gitu. Jadi aku lagi biarin Anggi kayak ya udah, kayaknya lo juga masih gagal move on, belum move on dan Iya, sebagainya. I let you doing that gitu. Sampai nanti waktunya kan time will tell gitu. Iya. Biarin aja dulu. Jadi proses berduka, proses kehilangan itu biarlah berjalan secara natural gitu ya. Nah ini kita sekarang lihat ke postingan Cila ya, kangen mami di 22 Januari postingan kamu. Kita baca berikut ini. Kangen mami. Kenapa pas masih kecil sih Cil itunya fotonya Cila, kenapa nggak pas yang udah gede? Ini di Januari 22, kalau Cila boleh cerita gitu ya. Apa-apa yang kamu rasain sih di hari itu sampai kamu posting ini? Kangen banget. Nggak tahu sih, kayak ketemu fotonya terus kayak tiba-tiba kangen gitu terus mau posting aja. Sih masih sedih banget. Tadi aja di situ kamu masih sedih ketika tahu dia mau bahas mama. Aku juga bilang sama dia apapun, kan dia suka ikut lomba sekolah, lomba berenang. Aku suka encourage dia, ayo. Dudu kan udah masih ada di sini. So you do for Mumu gitu. Biasanya kalau lagi momen-momen apa tuh biasanya kamu ngerasa kangen banget, sedih banget? Setiap momen ke makam mami sih, terus juga setiap kali di kamar sendirian juga kadang-kadang tiba-tiba kangen gitu. Tiba-tiba kangen. Apa sih yang kalau saat kangen tuh kamu pengen ngomong apa, pengen cerita apa ke mami? Mau peluk mami aja, nggak tahu. Terus kamu kan ada adik-adik juga gitu ya. Apa biasanya kamu ngomong apa ke adik-adik yang pasti juga kangen juga ke mami sama kayak kamu? Nggak terlalu ngomongin mami sih, karena takutnya aku sendiri yang nangis. Tuh. Terus biasanya kalau kamu sedih ya kamu nangis. Tapi supaya tetap semangat gitu, apa biasanya kamu melakukan kegiatan apa? Cila? Renang. Berenang. Berenang itu membantu kamu. Apa sih hal yang kamu lihat dari mami yang kamu berharap kamu gedenya nanti juga ada punya karakter-karakter atau kebiasaan-kebiasaan yang mami punya? Kekuatannya kayak mami. Kekuatannya. Kekuatannya? Kekuatan dalam hal apa? Semuanya. Semuanya. Apa sih kamu yang kamu ingat tentang mami gitu yang atau kisah atau kebiasaan yang kamu banggain atau yang kamu kangenin?
Nggak tahu deh. Kalau itu nggak tahu. Nggak tahu. Apa kebiasaan biasanya kegiatan sama mami sehari-hari waktu itu? TikTokan bareng. Apa? Iya. Kadang-kadang diajak tiktokan. Kadang-kadang diajak tiktokan. Jadi kekuatan mami itu yang menjadi inspirasi kamu. Samuel, kamu mendampingi Cila gitu ya, yang kehilangan maminya itu kan nggak mudah ya. Gimana caranya? Aku selalu apa adanya ya, karena ini kenyataan hidup. Orang meninggal ya udah nggak ada di dunia. Sedih. Jangan berlarut, maju terus. Kan berarti ada aku, ada Anggi gitu ya. Ya ayo, udah kita ada JJ Jojo gitu. Kan ada kakek neneknya juga ya, dari Anggi juga. So hadapin kenyataan hidup aja selalu gitu, kayak sekolah yang benar, berenang yang total. Gitu. Jadi kayak aku, karena mereka ini masih kecil-kecil, harus dikasih bekal supaya nanti pas gede jadi cowok-cowok atau cewek yang mandiri dan tangguh lah gitu. Kan itu harus dibekelin dari Sekarang. awal gitu. Kalau enggak Ya. nanti kayak Mumu kayak meninggal dengan sia-sia gitu loh. Gitu. Jangan bikin sia-sia. Cila, kamu sering berziarah, kamu bilang apalagi kalau momen ziarah ke makam mami gitu ya, sedih banget. Sering? Sering banget. Kalau setiap ke makam nangis. Air matanya semuanya keluar. Keluar. Rutin nggak setiap hari apa biasanya kamu ke ziarah? Enggak sih, Makam. jarang. Jarang ya? Nggak ada rutin kapan gitu nggak? Dia suka lucu gitu. Ai nggak mau ke kuburan, nanti Ai nangis. Loh, ya memang tempatnya nangis, Cila. Nggak apa-apa juga mau ke kuburannya memang harus nangis. Gitu. Cuman ya udahlah, kan anak kecil ya, lucu-lucu aja gitu, ngomong Cila, gitu. Cila sebenarnya nih, kalau aku tanya ya, kalau kamu lagi sedih banget gitu, lagi nangis gitu, kamu sebenarnya pengen Dudu tuh ngapain sih kalau lihat kamu nangis? Didiemin aja. Didiemin aja, nggak pengen dipeluk? Pengen didiemin aja? Kalau Dudu ngomong gitu, boleh nggak? Kalau lagi sedih? Enggak. Dia cenderung didiemin aja sih. Jangan ngomong dipeluk, orang baru mau disayang aja udah nggak langsung gitu ya? mau. Ngomong dipeluk. Oke. Nah, ini tadi yang Samuel cerita ya, Cila ini fokus sekarang banyak kegiatannya adalah berenang. Iya. Nah, kita lihat nih seperti apa, ada videonya ya? Kompilasi Cila berenang. Berikut ini. Tadi Cila nanya itu, kenapa pada saat dia start yang lompat itu kenapa dipotong? Iya, iya. Kenapa nggak full tayangan Udah pas full tayangan dia 200 berenang. meter gaya ganti? Waduh, Cil. Oke, kalau Jam gitu 10 malam nanti kita programnya Tante Feni. lombanya di sini aja. Iya, Kita iya. masukkan bapak dan anak ini ke dalam ruang gelar perkara. Oke, Cil. Saatnya kamu boleh ngomong ke sini ya, bilang sama Dudu. Misalnya kamu ingin ngomong sama Dudu, stop kebiasaan ini. Dudu kurangin deh kayak gininya, oke? Ngerti ya? Misalnya Dudu, stop apa galak-galak atau stop cerewet atau stop apa? Boleh ya? Oke? Ngerti kan? Oke, kita mulai dari sekarang. Dudu dulu. Cila, stop apa? Cila, stop bawelin Dudu kalau Dudu lagi diem dan kayaknya lagi mikir. Berarti Dudu lagi mikir kelangsungan besok-besok harinya. Gitu. Cila, Dudu stop apa? Dulu stop marahin tentang makan makanan. Tentang makan makanan, stop. Aduh, ini lagi stop sih. Soalnya ada penjelasannya kenapa harus dimarahin. Gitu. Ya udah, ntar aja itu. Cila, stop tanya sesuatu yang harusnya Cila cari dulu pakai mata. Kalau nggak ketemu, baru tanya. Cila, Dudu. Dulu stop lupa ketok kamar sebelum masuk. Udah gede, dia mesti ketok dulu. Ya, betul. Lupa. Udah lupa, aku udah gede. Kirain nomor 3 terus gitu kan ya. Apalagi ya, Cila. Buntu gua langsung. Cila, ada nggak yang mau disampaikan lagi? Nggak ada. Itu aja ya. Lupa anaknya udah 12 tahun, Iya, butuh harus ketok privacy. terus. Kaget juga. Yuk sekarang kalau masuk harus ketok dulu ya. Oh iya udah gede ya. Oke deh.
Oke, Cila sekarang kita minta tanya ke kamu ya. Kamu boleh kasih nilai 1 sampai 10 hal-hal berikut ini tentang Dudu kamu. Oke. Ini kita mau nanya soal Dudu pada saat Dudu tuh ngepangin atau apa? Ngep. Oh, oke. Nah, pernah nggak sih Dudu begitu ngurusin rambut kamu? Kalau lagi lomba atau apa gitu? Nggak pernah. Nilai tentang Dudu, pengetahuan Dudu tentang skincare. Aku aja nggak pakai skincare. Dia aja nggak pakai skincare. Untung aja belum masanya Dudu. Iya memang enggak. Dudunya nggak pakai, dianya nggak Oh, pakai. oh iya, dua-duanya ini ya glowing alami ya. Iya, Oke. gitu aja udah. Oke, ini nilai 1 sampai 10 soal disiplinnya Dudu. Berapa nilainya di Dudu dalam soal disiplin? Wah, 10. kalau disiplin banget. di bawah 6 sih. Oke. Sampai rumah tidur nggak pakai AC nih. Oke. Soal petuah-petuah yang dilontarkan oleh Dudu 1 sampai 10, itu cara menyampaikannya 1 sampai 10 berapa nilainya Dudu? Itu tuh apa? Petuah tuh- Nasihat. Nasihat tuh apa? Nasihat itu advice. Dulu kan suka ngasih advice. Ngasih Berapa advice. skornya? Dalam menyampaikan itu skornya berapa? 1 sampai 10? 7. Oh 7, oke 7 ya. 7 bukan karena advice-nya, 7 karena timingnya. Mungkin dia lagi males gitu. Oke, skor Dudu dalam hal masak. Masak? Dulu jarang masak. Oh Dudu jarang masak, jadi 0 ya nilainya ya? Enggak 0 juga sih kalau lagi masak like 6. Oh kalau lagi masak 6 ya? Bisa lah kalau Lima. standar bisa lah Kak. Lumayan lah berarti ya. Oke, soal Dudu dalam hal ngajakin kamu ke tempat-tempat yang fun, itu berapa 1 sampai 10? Dianya yang udah nggak mau gara-gara udah capek renang. 1 sampai 10 dalam hal kelinginya Dudu. Dudu kelingi nggak sih? ke kamu? 8. Oh 8, dia kelingi banget. Iya, tapi aku Dudu maunya kelingi, cuma yang mau dikelingiin udah nggak mau dikelingiin lagi. Nah tuh, gimana tuh gimana? Dudu sebenarnya kelingi, tapi yang mau dikelingiin udah nggak mau dikelingiin lagi karena udah gede gitu. Gitu ya. Oh paling malas kalau Dudu tuh lagi kelinginya kayak gimana sih? Pada saat apa gitu kayak, aduh jangan pada saat ini deh. kalau baru nyampe sekolah terus tiba-tiba kayak tepuk tangan terus minta peluk tapi kayak udah kayak Gitu ya kalau baru nyampe sekolah ya. Jadi baiknya di rumah aja gitu. Kalau orang lain nggak lihat. bukan aku baru nyampe rumah. Oh baru nyampe. Iya rumah. tuh Dari dulu sekolah buka kan masih buka pakai pintu. seragam. Baru nyampe udah Iya. kayak gitu ya. Iya. Baru mau masuk pintu. Baru mau masuk pintu. Ceritanya kan anak masuk kayak halo gitu. Udah nggak oke. mau digituin. Ya. Kamu gimana perasaannya anak gitu? Ya memang udah masanya, jadi udah harus nerimo, ya gimana dong. Oke, baik. Kalau fans-fans di luar gitu, kamu suka ngerasa kesel gitu nggak sih kalau misalnya ada cewek-cewek gitu yang kayaknya ngeliatin Dudu tuh gimana gitu? Suka kesel nggak? Kadang-kadang iya karena kayak ngefans banget kelihatannya padahal kayak biasa-biasa aja dulu. Oh, padahal kayak biasa-biasa aja Dudu. Menurut kamu Dudu tuh biasa-biasa aja? Ya kan anak sendiri ya, ketemu tiap hari. Ada kebiasaan apa lagi dari Dudu yang buat kamu tuh aduh ganggu banget deh gitu, selain baru nyampe rumah udah kelingi, suka masuk ke kamar tanpa ngetuk pintu. Ada lagi gak kebiasaan Dudu? Nggak tahu sih, Nggak ada ya? nggak ada. Soal marah-marah yang makanan dong, tanya aku Kak. Oh, marah-marah soal makanan tuh marah-marah soal makanan apa sih? Kadang-kadang aku suka makanan yang nggak sehat terus Oh, saya suka dimarah-marahin. Oh, suka dimarah-marahin. Karena sama- sakit terus. Oh, kayak gitu. Karena dia udah jadi atlet. Oh. Atlet kalau makanannya nggak bener, jadinya bapil, batuk pilek jadinya Oh, oke. gitu. Makanya disaranin makan yang Sehat. bagus. Oke, baik. Kalau 1 sampai 10 ya, menurut kamu kegantengan Dudu kamu tuh skornya berapa? 2. Kegantengan Mumu, kecantikan Mumu, Kecantikan Mumu? 10. 10. Jadi Dudu biasa aja ya. Kalau soal ototnya Dudu berapa? ya untuk 7, 4 lumayan lah. Oke. Soal kejagoannya Dudu dalam hal olahraga berapa? Main basket? 9. Oh 9. Karena dulu renang juga, terus semua olahraga bisa. tapi- Semua olahraga bisa. Jadi 9 lah soal olahraga, tapi soal kegantengan 2 aja cukup. Tak sadar ku Dalam hidup, suka dan duka pasti datang silih berganti. Seperti yang kini dirasakan Widi dan anak-anaknya. Mereka kehilangan sosok ayah sekaligus opa tercinta.
Meski Widi mengaku hubungannya dengan sang ayah tak terlalu intens karena sama-sama telah berkeluarga, kepergian ini tetap meninggalkan duka yang mendalam. Lantas kenangan apa yang sempat Widi bagikan bersama ayah sebelum kepergiannya? Kita sudah bersama dengan Widi dan juga anak-anaknya. Ada Drew, ada Widuri, dan ada Den Bagus. Ya Maya. Tapi sebelumnya turut berduka ya atas meninggalnya terima ayah. kasih. Pasti ya tidak akan pernah mudah gitu ya ketinggalan kepergian ayah. Iya, dulu kalau dengar berita teman ditinggal sama orang tuanya tua. gitu ya, wah kayaknya sedih tapi kayak nggak bisa relate lah gitu. Iya. Karena ya aku sama ayahku deket nggak deket gimana sih ketika udah berkeluarga kan kita punya Iya. keluarga sendiri yang ada waktunya buat mereka gitu ya. Jadi justru itu yang bikin sedih. Tapi yang bikin happy karena ternyata banyak kebaikan tentang opa ya, tentang papaku itu apa ya diceritakan melalui saudara-saudara yang lain gitu. Terima kasih. Semoga ini ya Semoga tenang. husnul khotimah. Semoga amin. sudah nggak sakit lagi, yang penting itu sih aku. Dan pada saat kamu berduka katanya yang paling mesra juga ini adalah Den Bagus iya. ya. Iya, dia pelukin aku. Pas baru dapat kabar langsung Den-Den yang Den yang Papa udah nggak ada. Langsung Iya. dia nangis, aku jadi nangis. Karena memang yang paling dekat sama opa itu kalau setiap ketemu Den Bagus tuh paling nyambung. paling nyambung. Belajar matematika katanya terakhir ya. Diajarin apa matematikanya? iya. Ingat ya hitung-hitungannya apa? Oh lupa. Iya. Minta soal ya. Cerita ini soal cerita ya. Widuri malah sempat dapat waktu. Ya itu pas aku pas posting itu kita lagi kirim makanan ya buat papa, sempat meluk gitu. Iya. Terus aku sempat gendong waktu bawa ke rumah sakit gitu. Terus Drew bener-bener 1 kali 24 jam menjelang Hari meninggal. sebelumnya. Iya. Sebenarnya itu kan aku hari Jumat ya kalau nggak salah, atau hari Kamis yang seharusnya sekolah kan. Tapi ternyata nggak tahu gimana coincidence hari itu tuh online. Online. Jadi aku diajak ibu untuk ketemu opa. Ya udah aku seneng banget sih maksudnya bisa mempunyai momen berdua Kasih sama momen-momen opa. terakhir gitu. Itu ngurangin lah rasa penyesalan gitu kan. Pasti kita selalu pengennya waktunya banyak ya buat orang tua, tapi ada aja lah ya gitu. Dan dikasih terakhir-terakhir itu tuh nggak kebayang sih kalau aku nggak dikasih momen-momen terakhir sama papa gitu. Itu pasti lebih sedihnya berlipat-lipat ya. Dan kamu juga sempat lukis ya, melukis Iya, gambar waktu itu wajah tuh Papa. pas kita ke rumahnya oma sama opa, kan sambil nyari foto-fotonya opa tuh. Tapi nggak apa-apa disuruh ibu buat nge-backup gambar Sketsa. aja, sketsa. sketsa. Iya, dia seneng banget itu. Dari 24 jam yang kamu bareng sama almarhum opa gitu, ada momen atau apa yang kamu ingat banget sampai sekarang? Sebenarnya opa tuh kelihatannya walaupun ya lagi sakit kan, tapi gimana ya? Kelihatannya kayak bakal sembuh dan sebenarnya juga masih bisa komunikasi juga walaupun gak yang langsung, tapi opa kayak Kasih respon kasih respon ngangguk atau masih bisa berusaha ngobrol juga Ya. dan kayak I was sure kalau bakal sembuh Iya, juga. kita semua yakin gitu ya. Emang berjuang banget waktu itu kan opa. Ya. Jadi almarhum tuh memberikan kenangan yang terbaik lah ya buat keluarganya Iya. sebelum Ya alhamdulillah begitu. Dan sempat megang tangan juga sama opa, badannya hangat banget. badannya. Iya, alhamdulillah. Lebih dulu ada apa yang Aku juga sih itu momen terakhir aku ketemu apa tuh waktu di rumah. Aku sempet peluk, kita juga di pos sama Ibu Idi kan. Terus aku ngerasa kan tadi dengar Drew juga sekolah online, kebetulan hari Kamis sekolah online, dan dia juga sempat dikasih latihan soal sama Opa. Jadi kayak tanpa kita sadari itu kita bertiga itu udah dikasih apa ya? Momen-momen Kayak momen spesial sama Opa one on gitu. one. Jadi kamu dikasih soal cerita. Ya ampun lucu banget. Ya Buat pokoknya latihan maunya yang matematika ya. indah-indah aja yang kita simpan. Iya. Karena sangat sangat kontras sama papa yang penuh energi, dan aku merasa yang aku lakukan saat ini itu bener-bener aku tuh mirip papanya tuh di situ.
kalau mau melakukan sesuatu 100%. Terus energinya juga beneran kayak papa. Ngomongnya juga maunya cepat, yang di kepala tuh udah sampai mana gitu, yang di mulut belum nyampe gitu loh. Papaku tuh begitu banget. Jadi aku mau membawa itu semua dan kebaikannya papa selama hidup itu dari muda memang jaga silaturahminya kuat sekali gitu. Jadi yuk kita bawa aja semangat baiknya papa gitu. Dilanjutkan. Iya. Ditinggal orang tercinta bukanlah hal yang mudah ya pemirsa. Apalagi jika semasa hidupnya banyak kenangan yang berarti untuk kita. Semangat untuk tetap mendidik anak-anaknya juga tercurah dalam diri Widi kepada 3 anaknya. Kira-kira bakat seperti apa ya yang dimiliki oleh ketiga anaknya? Tetap di Rumpi pemirsa. Keren sekali sih. Kamu katanya latihannya 24 jam ya setiap hari ya? Iya. Dari subuh. Dari subuh. Terus katanya cita-citanya juga pengen ikutan marching band. Iya. Udah Gimana, ketemu? jawab dong. Belum? Belum ya? Masih sendiri. Jadi kan ada yang 1 nih, ada yang 4 tuh. Kamu mau yang 1 gini atau yang 4 gini? Suka semuanya. Suka semuanya, pokoknya mukul-mukul gitu ya. Belum umurnya katanya. Kita udah datang ke sekolah itu. Kamu ikut nggak sih Kak? Enggak. Kita udah datang diutus sama bapak. Iya. Apa katanya? Kata mereka. Aku nggak tahu, tapi aku ikut coba. Coba lalu ngomong ke aku. Tapi Aku seru pikir- banget. Katanya seru banget Kak ya. ini berbakat, tapi kita belum ada tempat yang buat anak kecil ini karena dia nanti harus memanggul yang berat-berat itu. Bisa? Itu Betul, tapi kalau lebih dari sejam, 2 jam dan setiap Pegel hari, nanti kamu nggak tumbuh. Udah. Nanti Benang-benang dulu, Ren. Benang-benang dulu. Ini kakak-kakaknya begitu lihat gitu. Aduh, gitu ya. Oke. Kalau kamu juga katanya kemarin kalau di organisasi juga ketua OSIS, betul? Suar dia. Iya, jadi di sekolahku bukan OSIS tapi sorak suar. Oh, sorak suar namanya. Jadi ya baru jadi OSIS minggu lalu kan? Iya. Minggu lalu, itu Baru sorak suar banget. tuh nama lain dari OSIS sekarang. Sama Iya, komunitasnya basically dia OSIS di kan. sekolah. Emang kamu suka berorganisasi juga? Sebenarnya nyoba-nyoba aja sih, Nyoba-nyoba. dan ya buat portfolio. Oh, portfolio, ih keren. Pikirannya udah masa depan ya. Jadi cita-cita kamu ke depannya mau jadi apa sih? Jadi orang biasa aja, tapi yang luar biasa. kutipan denden. Selalu jadi Oh gitu ya. pembicaraan tuh. Quote. Kalau Widuri tadi tuh kan yang kita bahas ya, kamu masak tuh dari coklatnya dari bentuk buah. Gitu. Betul. Ide dari mana sih begitu? Itu ide awalnya dari Bapak Dwi sebenarnya. Bapak Jadi Dwi, Bapak Dwi itu kan aktif banget di Instagram, scroll terus ngelihat apa resep langsung kirim ke aku. Kayak Kak bikin Kak, kita beli bahannya gitu. Salah satunya, tapi kan seru. Salah satunya si buah coklat itu. Jadi ada orang gitu bikin konten bikin coklat from zero gitu. Terus Bapak kayak, Kak kayaknya kamu bisa deh, kita beli buahnya yuk kita coba dulu. Sempet tuh trial and error, sempet waktu difermentasi, itu kan buah kakao namanya, harus difermentasi dulu biar Ternyata. rasanya lebih keluar. Dan sempet berjamur hari pertama, terus akhirnya, Pak ini aku boleh coba lagi gak? Kita beli lagi mungkin biar aku bisa coba terus. Aku mau sampai berhasil soalnya. Terus udah aku coba difermentasi 7 jam akhirnya berhasil. Cuman emang alatnya mungkin karena belum kan harus pakai grinder dan Belum lain-lain maksimal gitu, ya belum alatnya. maksimal. Kita Jadi kita belum pakai punya. blender untuk jadikan biji itu halus. Jadi kayak Tapi coklat rasanya meleleh. enak banget. Cuman memang jadi grainy masih. Oh, masih Iya. ada ini ya, masih belum Iya. halus banget gitu ya. Pahit dikit. Pahitnya sih pahit sewajarnya Pahit coklat. manis. Pahit Iya. manis, kamu Karena baik kita nggak kasih gula. Kak, nggak pakai gula aja Nggak rasanya pakai udah ada gula. manisnya ya? Kita sempet coba pakai stevia, cuman Iya. kurang Kurang enak nikmat. jadinya ya. Cuman seru sih prosesnya. Proses Aku nyoba-nyobain gitu nikmatin ya. banget. Keren sekali. Ibu juga sampai bantuin Kita gemes ngupas-ngupasin ikutan bijinya. ngupas-ngupasin bijinya. Tadi di video itu. Iya. Oke, sekarang pertanyaan buat anak-anak ini ya. Ini ada beberapa sifat-sifat kita pengen tanya ke kamu. Ini apakah lebih dominan sifatnya ibu atau bapak? Oke. Aku dong. Ya. Kamu boleh jawab ya. Siapa yang lebih galak kalau di rumah, bapak atau ibu? Dua. Paling duluan lagi.
Kayaknya udah nunggu. Dua-duanya. Iya emang setuju kan dua-duanya sama galak ya. Dua-duanya. Atau ada momennya kalau ibu lagi cool, Iya. bapak. Tergantung. Iya. Tergantung. Kalau kamu biasanya dimarahin kalau ibu lagi galak, kalau lagi apa? Den. Galak. Lagi apa? Kamu ini lagi ngapain? Kamu lagi apa? Banyak hal. Kalau lagi nakal. Kalau lagi ngapain Banyak lagi? hal, Dan banyak kalau hal. lagi Lagi jahil. Iya. Lagi cerewet ya. Siapa di antara ibu dan bapak yang lebih perfeksionis? Ibu. Ibu. Kelihatan sih. In a good way, in a good way. Oke. Yeah. Yang lebih berantakan kalau di rumah? Wah, susah sih. Bapak. Belum. Kayaknya aku deh. Kamu Ini antara ibu sama Enggak, bapak. menurut aku nggak ada. nggak ada, Menurut tapi aku nggak ada yang kayak lebih. Iya berantakan. Sama kayak aja gimana. ya. Soalnya bapak tuh Sebenarnya yang bapak yang bilang kita harus beres. Iya, justru bapak yang kayak kalian ini anduk digantung lagi dong. Oh, iya? Terus baju-baju. Iya, Ibu juga boleh. kalau misalnya Paling aku dulu. abis apa ya mau ganti baju terus letakin di lantai, ibu juga kak ini dibalikin lagi ya ke tempat yang kotor. Jadi dua-duanya sebenarnya imbang. Ya, saling mengingatkan satu sama Saling lain. mengingatkan. Jadi ibu tidak punya masalah seperti ibu-ibu di luar sana yang Punya dimana masalah. suaminya anduk Punya, bersama di kasur. punya. Karena biasanya kita ngelihat orang lain yang meninggalkan barang, tapi kita tuh nggak sadar kita juga sama. kan? Jadi tetap ada ya problematika itu. Ada. Siapa menurut kalian antara ibu dan bapak yang orang itu lebih kepo gitu? Nanya-nanya, ngecek-ngecek sosial media dan lain sebagainya. Dua-duanya. 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 Kayak gimana tuh? Kalau ke kamu gimana Widuri? Mungkin kalau kepo, ibu contohnya kemarin tuh sering kepo tentang drama-drama yang ada di sekolah misalnya. Oh, drama yang ada di Iya. sekolah. Jadi kadang tuh aku pulang sekolah terus aku kamar ibu gitu ya. Ada cerita seru apa nih? Ada drama apa lagi nih? Soalnya tuh aku kadang sering pulang-pulang bawa cerita-cerita Teman-teman ngeselin, kamu. Aku juga drama-drama suka gitu. di dalamnya aku juga suka dengerin. Oh, kamu suka dengerin, kirain di sekolah kamu udah ada drama juga. Yang lebih kepo itu dan bagus ternyata di rumah. Kemarin tuh aku cerita ada drama sekolah gitu ke ibu, ada bapak di sebelahnya kan. Bapak cuman gini doang terus bengong. Bapak kayak mencoba proses soalnya aku selalu apa ya, mungkin kayak keseringan cerita ke ibu. Ibu udah terbiasa sama cerita-cerita aku kan. Jadi bapak tuh mungkin kayak nggak pernah dengar. Kayak nggak nyambung itu siapa lagi, itu tokoh siapa lagi gitu. Berusaha relate ya. Iya. Oke, kalau Drew, Aku pasti mungkin udah ada yang apa? naksir-naksir dong. Mungkin karena aku sekolahnya beda sendiri kan, dan agak jauh. Jadi ibu lebih penasaran, atau bapak juga lebih penasaran sama misalnya teman-teman. Oh, teman-teman. Gitu, dan kehidupan di sekolah aja. Kayak contohnya yang aku jadi ketua OSIS itu kan. Iya. Keren banget ya pemirsa. Bakat yang dimiliki oleh setiap anaknya Widi, dari yang bisa bermain alat musik hingga memimpin organisasi. Wajar saja jika Widi selalu bangga sama anak-anaknya. Ngomongin soal bangga, kita juga hadir aktris cantik yang selalu memberikan kado spesial untuk mamanya tercinta. Tetap di Rempina Secret. Oke, kita sekarang sudah bersama dengan Umi sama mamanya. Alhamdulillah ya, kemarin kita undang Umi cerita bahwa dia rezeki makin banyak, udah bisa beli mobil cash, ya kan. Kemarin mamanya ulang tahun, ada postingannya nih. Umi ngasih buket duit ke mama. Cil, alhamdulillah ya. Bingung mau sedih atau happy? Sedih karena mama nambah umur, happy karena Nada masih bisa rayain ulang tahun mama dan masih lihat senyum mama. Terima kasih gak pernah capek buat anak-anaknya dan selalu jadi ibu yang baik dan mengerti. Semoga cita-cita mama di tahun ini bisa Nada capai buat bikin mama bahagia karena senyumnya mama jadi rezeki buat Nada. Selamat ulang tahun. Surgaku, semoga Allah restuin Nada selalu menemani mama di ulang tahun selanjutnya. Amin. Ini emang kalau tiap ulang tahun selalu dikasih buket bunga mah? Alhamdulillah ya. Ini kita lihat 2001 kasih, 2023 ada tuh Iya, fotonya. 2021. 2022 nggak ada fotonya? 2022 tuh nggak ada ya, lupa. Ini 2000 berapa nih? 2021. 2022 kemana ya? lupa. Tapi selalu Apa begitu. Iya, Dari- pengennya gitu. Pengennya gitu. Dimulai selalu. kebiasaan itu dari kapan tuh? Dari punya duit. Oh, dari punya duit. Nggak, Lucu banget sih. dari punya duit terus ngerasa kayaknya kalau mama tuh kalau sepatu, baju atau apa ya kayaknya bisa nggak ulang tahun aja kayaknya bisa dibeliin gitu. Tapi istimewanya ini? Kalau istimewanya ini yang kayaknya ibu-ibu butuhnya duit ya. Terserah dia mau beliin apa, dia maunya ngapain, mau beli apa. Jadi ya udah aku beliin itu aja. Mama sendiri sebetulnya ya, tadi kan semoga cita-cita harapannya mama terkabul gitu. Apa sih sebetulnya pengennya mama tuh? Katanya satu umroh dulu aja. Umroh, amin. Sama Terus? rumah.
Sama rumah. Oh, ini selanjutnya berarti ya. Next pengennya rumah sekalian umroh. Sekalian umroh, amin. Mah, Mama kalau lihat ya, ini panggilnya apa? Nada? Nada, Nada tuh Umi Kulsum Kotrul Nada, jadi ada nadanya. Nadanya dipanggilnya. Mah kalau lihat Nada kan, Mama sebenarnya kan yang mendorong Nada tuh kemarin ikutan gitu ya di dunia hiburan gitu. Apa sih Mama sekarang, atau dulu deh, apa sih Mama lihat dari Nada sampai Mama tuh yakinin bisa nih dia? Karena anak ini kan punya potensi banget gitu. Aku sih nggak ngedon terus aku ini Dianterin terus tuh les? Aku harus coba deh ngomong gini-gini. Jadi aku terus mana yang nggak bagus aku ini. Oh, Mama adalah coachnya juga di rumah gitu ya, Ma? Selalu. Setiap aku ngomel, setiap aku apa yang aku bicarain dipersonate sama dia. Oh, gimana diimpersonate sama dia? Iya, kalau Mama marah-marah di rumah, terus dibikinin aja konten. Nah, ya kan namanya ibu-ibu kan ada aja marahnya ya. Terus Mama dibikinin konten sama dia, ditiruin gaya ngomongnya gimana? Gak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Itu kan positif, bagus kan hasilnya. Ada deh. Ada cuannya juga. Ada cuannya. Nah, sekarang kita punya card games nih. Ini buat dibacain. Astaga, ini kecil-kecil amat tulisannya ya. Oke, Umi, kamu baca Nada. Buat Mama. Ya. Mah, sekarang kan ramai soal mental illness. Kalau Umi cerita ke Mama, Umi depresi, hilang harapan hidup, Mama bakalan kayak gimana? Misalnya gitu. Misalkan kayak, aduh aku Depresi stres, aku nih, udah nggak mau hidup, aku udahlah gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi Mama tuh nggak pernah ngajarin. Jadi kayak dari dulu nih Mama tuh selalu ngasih tahu ke anak-anaknya bahwa hidup tuh selalu ada jalan keluarnya. Nggak boleh depresi, nggak boleh sedih. Putus asa. Dan keluarga aku tuh tipikal yang kayak kalau lo ada masalah ya diomongin. Jangan dipendam. Gitu, jangan dipendam. Karena kalau lo sampai depresi, kalau Mama sih ya, ini kalau Mama aku berarti imannya kurang. Harus ditingkatin lagi, berarti sholatnya deket lagi sama Allahnya. Untuk mendatangkan ketenangan. Iya. Oke, sekarang gantian Mama baca. Kebaca nggak, Ma? Dari jauh nih bacanya namanya orang tua. Umi Jujur. jujur. Paling bandel, pernah ngapain? Pernah ngapain? Pernah nggak party, keluyuran sampai pagi? Nyoba yang enggak. Nyobain obat-obat terlarang. Pernah nggak? Enggak, paling obat emah. Itu nggak terlarang ya. Paling bandel kamu apa sih? Pernah ngapain sih yang Mama nggak tahu? Apa ya? Enggak sih kalau party gitu datang ke pesta temen ya paling ulang tahun temen doang. Enggak yang kayak emang Kepercayaan saya ya udah saya karena kita itu yang tahu. itu yang aku bilang di tadi tuh di caption aku tuh terima kasih sudah menjadi ibu yang baik dan mengerti karena Mama tuh sangat mengerti anak-anaknya. Anak-anaknya. Iya. Karena kita tahu basic anak kita tuh kayak apa. Kayak apa? Gitu. Karena dari awal itu aku ngajarinnya nggak pernah yang jelek-jelek gitu. Ya pasti. Jadi boleh pergi kemanapun silakan. Yang penting kepercayaan Mama jangan sampai dilukai, dinodai. Nggak kerasa ya pemirsa, sudah di penghujung acara aja nih. Saksikan terus Rumpinos Secret setiap hari pukul 2 sampai 3 sore hanya di Trans TV.